Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Gustina, PBI semester 4 dari grup D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep media pembelajaran. Apa itu media? Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke pengirim pesan. Untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari guru kepada siswa, biasanya guru menggunakan alat bantu antara lain alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar. Dan juga media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses dalam belajar mengajar. Media pembelajaran dapat dipergunakan untuk merangsang pemikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang lebih efektif. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip atau teori yang melatar belakangi penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang akan memberikan pengalaman-pengalaman belajar. Teori ini menekankan pada apa yang dilihat, yaitu tingkah laku. Yang kedua, teori belajar kognitif. Belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori ini menekankan pada gagasan bahwa bagian atau suatu situasi saling berhubungan dalam konteks situasi secara keseluruhan. Yang ketiga, teori belajar humanisme. Proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri peserta didik yang belajar secara optimal. Yang keempat, teori belajar sibernetik. Belajar adalah mengolah informasi. Atau pesan pembelajaran, proses pembelajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Dan yang terakhir, yang kelima, menurut teori belajar konstruktivisme, belajar adalah menyusun pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaborasi, refleksi, serta interpretasi. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Penida. Di sini saya akan menjelaskan manfaat media dalam pembelajaran. Yaitu 1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang terakhir, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Terima kasih. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran antara lain: 1. Media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan. 2. Aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. 3. Kondisi audien atau siswa dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi murid. 4. Ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seorang guru. 5. Media yang dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada audiens secara tepat dan berhasil. Dengan kata lain, tujuan yang ditetapkan dicapai secara optimal. Yang terakhir, biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai.